Sermon Guide Rock Riverside hadir untuk menjadi tuntunan dan panduan di dalam perenungan pribadi maupun di dalam komsel. Selamat menyaksikan. Shalom Bapak Ibu, kita jumpa lagi dalam Sermon Guide Rock Riverside, minggunya yang pertama, bulan April, dengan judul Murid Kristus yang bertumbuh di dalam persekutuan, Sanctified in Community. Bacaan kita pada minggu ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-7. Tapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Persekutuan di dalam komunitas adalah sebuah aspek yang sangat penting di dalam kehidupan kekristenan. Kalau kita membaca kitab Perjanjian Baru, maka kita akan menyadari bahwa kehidupan persekutuan dengan saudara seiman dibahas dengan porsi yang begitu besar oleh para penulis kitab Perjanjian Baru. Mulai dari Rasul Paulus sampai kepada Rasul Yohanes. Begitu pentingnya kehidupan persekutuan sampai Rasul Yohanes sendiri menjelaskan di ayat di atas bahwa yang pertama, tanda kelahiran baru adalah hidup di dalam terang dan hidup di dalam persekutuan dengan umat percaya lainnya. Dan yang kedua adalah darah Yesus terus menyucikan kehidupan baru kita dari segala dosa lewat persekutuan. Dengan kata lain, kehidupan persekutuan bukanlah sebuah opsi kehidupan kekristenan. Artinya, persekutuan bukanlah sebuah pilihan, namun adalah kehidupan kekristenan itu sendiri. Kehidupan kekristenan adalah kehidupan di dalam persekutuan. Inilah yang kita kenal sebagai gereja. Gereja bukanlah sekedar ibadah pada hari Minggu. Esensi dari gereja adalah hidup di dalam persekutuan yang memurnikan. Perhatikan bagaimana Rasul Yohanes menggambarkan bahwa persekutuan adalah sesuatu yang kita peroleh saat kita hidup di dalam terangnya. Dengan kata lain, persekutuan adalah sebuah anugerah. Persekutuan adalah buah dari keselamatan yang patut kita hargai dan kita syukuri. Di saat kita mulai tergoda untuk menjadi kecewa terhadap kehidupan persekutuan, karena mungkin di dalamnya terisi orang-orang yang tidak sempurna, yang begitu rentan untuk menyakiti dan mengecewakan kita, hendaklah kita ingat bahwa ini semua adalah alat Tuhan untuk menyempurnakan keselamatannya di dalam setiap kita. Di satu sisi, lewat persekutuan, kita terus diingatkan bahwa setiap kita juga adalah orang yang terus-menerus menyakiti dan mengecewakan Tuhan dengan segala dosa dan kebodohan kita. Ini yang membuat kita tetap rendah hati dan menghargai kasih karunia daripada Tuhan. Di sisi lain, lewat persekutuan kita juga akan disadarkan bahwa perubahan hidup yang sejati adalah perubahan hidup yang dapat disaksikan dan dipertanggungjawabkan. Tuhan menggunakan saudara-saudara seiman di sekitar kita untuk mengawasi, jaga, dan terlibat langsung dalam proses perubahan hidup kita. Mereka lah orang-orang yang Tuhan pakai untuk menegur kesalahan kita, menelanjangi berhala kita, dan mendorong kita untuk tetap bertumbuh. Bahkan mengangkat pada waktu kita jatuh dan terus-menerus mengingatkan kita akan Injil saat kita mulai melupakannya. David Mathis di dalam bukunya The Habits of Grace pernah berkata bahwa kehidupan persekutuan Kristiani bukanlah hanya sekedar persekutuan orang-orang yang kesukaan atau kepercayaan yang sama saja, melainkan lebih seperti persaudaraan yang terjalin di medan perang. Seperti sekumpulan prajurit yang begitu menghargai dan membutuhkan satu sama lain, karena ini menyangkut hidup dan mati. Nah, ada beberapa pertanyaan untuk kita renungkan dalam minggu ini. Yang pertama adalah, apakah pandangan Anda
terhadap kehidupan persekutuan Kristen selama ini? Apakah pandangan tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasul Yohanes di atas tadi? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana menurut Anda kita bisa memulai untuk bisa memiliki kehidupan persekutuan yang lebih dalam dengan saudara-saudari seiman kita di dalam gereja? Nah, dua pertanyaan ini akan menjadi perenungan kita dalam minggu ini, baik secara pribadi maupun dalam komsel Anda. Dan jangan lupa kita praktekkan firman Tuhan yang telah kita renungkan. Sampai jumpa di Sermon Guide minggu depan.